Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Alfi Amalia, kelas D2, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mereview aplikasi hadis Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah. Aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah merupakan aplikasi keluaran Dorar.net yang rilis pada tanggal 14 Desember tahun 2012, yang sudah cukup lama sekali dan mengalami banyak sekali penyempurnaan hingga pada akhirnya rating aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadis ini naik menjadi 4,8 di Play Store dengan download lebih dari 1 juta. Aplikasi ini hanya berukuran 55 MB, jadi tidak memakan banyak ruangan penyimpanan, dan aplikasi ini juga bisa membantu untuk proses pentakhrijan hadis. Kita buka dulu aplikasinya seperti apa. Ini untuk tampilan awalnya. Jadi aplikasi ini itu banyak banget fiturnya. Ada kolom pencarian, pengecekan apakah hadis yang dicari itu sahih atau tidak. Terus ada hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ada juga pengaturan ghairu mutakhasis sama pengaturan mutakhasis. Yang pertama itu ada fitur Al-Bukhari wa Muslim. Nah, di fitur ini digunakan untuk mencari hadis sahih Muslim dan juga hadis sahih Bukhari, di mana fitur ini itu uniknya dapat digunakan tanpa menggunakan akses internet, berbeda dengan fitur kolom pencarian yang dapat diakses kalau ada akses internet. Jadi fitur ini itu udah bisa langsung digunakan, yang isinya itu khusus hadis sahih Muslim dan juga hadis sahih Bukhari. Nah, sampingnya itu ada hadis muntasyirah la tasih. Banyak sekali hadis yang tersebar di mana-mana yang tidak diketahui kesahihannya. Maka dari itu fitur ini sangat membantu untuk masalah ini, karena di fitur ini dapat dicek hadis manapun untuk mengetahui sahih atau tidaknya hadis yang dicari. Di bawahnya Bukhari itu ada Al-Mufaddalah. Itu fitur untuk penyimpanan item favorit yang udah dipilih. Yang sampingnya itu ada Anit Tabiq. Fitur ini itu untuk mengetahui tentang aplikasi ini. Apa sih, kayak gimana sih aplikasi ini itu gitu. Nah, di sini tuh ada juga pengaturan ghairu mutakhasis sama pengaturan mutakhasis. Yang pengaturan mutakhasis itu digunakan untuk orang yang sudah terbiasa dengan istilah-istilah dalam ilmu hadis ataupun di kajian takhrij. Tapi kalau untuk yang ghairu mutakhasis itu untuk kebanyakan untuk orang awam atau orang yang baru belajar ilmu tentang kajian takhrij atau istilah dalam hadis. Contohnya aja, kita mau cari hadis iyyakum waldon. Iyyakum waldon. Yang artinya janganlah engkau berprasangka. Nah, di sini kan sudah terlihat yang di ghairu mutakhasis itu ada 6, yang di mutakhasis itu ada 31. Iyyakum waldon fa inna dhanna akdzabul hadis. Janganlah engkau berprasangka, karena sesungguhnya prasangka itu sedusta-dustanya perkataan. Nah, di sini kan yang di ghairu mutakhasis itu terlihat perawinya itu siapa. Perawinya itu di sini Abu Hurairah, muhadis atau yang mencatat hadisnya itu Imam Bukhari. Sumber kitabnya ada di Sahih Bukhari. Terus nomor hadisnya itu nomor 6724. Dan ringkasan hukum hadis ini itu sahih. Untuk syarah hadis ini itu bisa diklik yang bagian bawah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini itu syarah itu untuk ringkasan hadis secara rinci per kata gitu. Nah, sekarang beralih ke yang mutakhasis. Apa sih perbedaan antara mutakhasis sama ghairu mutakhasis? Kalau yang di mutakhasis itu lebih banyak variasi nomor hadisnya atau ada tambahan takhrijnya, seperti hadis ini itu kan ada
Ada juga yang terdapat di Sahih Bukhari nomor 6066, ada juga yang di Sahih Muslim nomor 2563 dan sebagainya. Jadi di Mutakhasis ini diperlengkap datanya, dan tidak hanya itu, di sini juga ada keterangan atau dikasih alasan kenapa hadis ini itu sahih atau enggaknya. Yang paling bawah ini itu untuk ukuran hot. Jadi terserah mau diperkecil atau diperbesar. Terus yang sampingnya itu untuk pencarian terstruktur. Itu. Untuk yang di tengah itu untuk mode malam. Yang untuk sampingnya itu untuk harokat. Mau pakai harokat atau enggak tuh. Lalu yang terakhir itu untuk catatan tentang hadis yang dicari. Ada banyak. Nah, di sini kan ada tombol hijau. Nah, tombol hijau itu untuk data angka rawinya itu ada berapa. Di sini Abu Hurairah itu ada 5, muhadisnya Bukhari itu ada 4. Masdarnya itu sumbernya itu di Sahih Bukhari ada 4, di Sahih Muslim ada 1, di tafsir Al-Qur'an itu ada 1. Terus yang sahih itu ada 5, yang maudu itu ada 1. Atau yang dhaif itu ada 1. Jadi seperti itu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu di aplikasi ini pencariannya itu cepat dan terdapat dalam ratusan ribu hadis disertai ketentuan hukum para muhadis. Mengetahui hadis dan subjek yang benar serta lemah. Penjelasan singkat dari sumber aslinya. Terus juga cari di Sahih Muslim dan cari di Sahih Bukhari tanpa menggunakan koneksi internet. Terus opsi untuk menerbitkan materi di jejaring sosial. Ada lagi untuk kelebihannya itu menambahkan percakapan ke favorit. Dan yang terakhir, satu-satunya aplikasi resmi yang dikeluarkan oleh Sunni Dar Foundation untuk ensiklopedia modern. Kalau untuk kekurangannya, aplikasi ini itu pencarian dalam hadis yang luas tidak dapat dilakukan tanpa koneksi internet. Jadi harus pakai koneksi internet. Yang kedua, itu hanya tersedia dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Jadi harus menguasai bahasa Arab untuk memahami aplikasi ini. Yang terakhir, itu hanya terdapat satu fitur yang dapat diakses tanpa menggunakan koneksi internet. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.